20 Februari 2023, penganiayaan sadis di tengah gelap malam terjadi di Kompleks Green Permata Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Walau hanya Mario yang menganiaya David Ozora, Shane dan anak AG yang ada di lokasi disebut turut merencanakan penganiayaan tersebut. Saat itu Shane diminta untuk merekam aksi penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi. Buntutnya, Shane harus menerima vonis hakim hukuman 5 tahun penjara pada 7 September 2023. Seperti apa ayahanda dan keluarga Shane menyikapi vonis yang dialamatkan kepada anaknya? Sobat, saya bersama dengan Pak Tagor Lumantoruan, ayahanda dari Shane Lucas Lumantoruan, yang baru saja divonis 5 tahun penjara atas kasus penganiayaan David Ozora. Pak Tagor pernah menyangka, Pak, bahwa vonis yang akan dijatuhkan akan 5 tahun maksimal sesuai dengan tuntutan? Kalau saya melihat dari fakta-fakta persidangan selama ini berjalan, sangat kecewa. Kalau jaksa memang tugas mereka itu tuntutannya, tapi melihat putusan tadi itu kita tidak berharap seperti itu. Sangat kecewa karena hakim di sini, hakim yang terhormat ini, menurut saya tidak ada lagi hati nurani untuk kebenaran dalam menjatuhkan vonis buat Shane. Tapi nyatanya tadi hakim membacakan seolah-olah si Shane ini tetap masih di pasal 55 itu, yang ada peserta ikut ikut merencanakan. Padahal anak saya di awal dan di persidangan pun sudah tidak ada untuk mengetahui rencana Mario. Tidak pernah ada disampaikan bahwa si Shane itu melerai, menghalau, ya kan? Jadi itu tidak hal yang diperhitungkan. Nah, tidak hal yang diperhitungkan. Terus memopong untuk membantu masukkan ke mobil waktu mau dibawa ke rumah sakit. Jadi hal-hal tindakan yang baik yang dilakukan Shane, tidak ada tadi transparan itu dari hakim yang mulia itu. Ketika Anda mendengar 5 tahun tadi, jatuhkan vonis, dan kemudian sempat bertemu dengan Shane, bagaimana, Pak Tagor? Itu rasa kecewa saya di situ. Karena setiap ketemu saya dengan anak saya di lapas, saya tidak pernah bikin angin surga buat anak saya. Atau ini mungkin dengan naluri hatiku. Nah, jangan memikirkan. Kita harus pikirkan yang terpahit nanti vonismu ya. Tapi kita berdoa biar itu hakim ada hati nurani. Bahasa-bahasa makuling mudar. Kenapa yang fakta di persidangan selama ini baik kok kamu? Nah ya, itu aja. Jadi kalau contohnya saya berpikir aku 1,5 tahun gitu nanti kecewa. Tadi mungkin anak saya tadi nggak bisa kupeluk, langsung masuk ke pengamanan itu, hanya memberikan nasinya makan anak yang kuat ya. Tadi kan udah bilang banding, saya bilang iya ya. Nah itu, jadi dia pun sempat nangis. Rasa haru saya memang tadi saya mau teriak, cuman saya menjaga etika di persidangan ini. Saya tahan emosi saya. Sebenarnya pas hakim tadi mau membacakan itu udah mau teriak, tapi saya masih rasa punya etika. Ya Tuhan, ke tangan kemuliaan-Mu ku serahkan semua, karena ini ada kesempatan banding. Ya, mudah-mudahan hakim tertinggi nanti melihat ini. Hakim tertinggi menilai putusan-putusan yang persidangan selama ini yang sudah dijalani. Itu harus saya, dan sangat kecewa benar. Kalau dibilang di hati saya gundah, tapi tidak bisa saya teriakkan. Saya karena saking menahan emosi, karena saya ini dan keluarga besar kita semua dengan penasihat hukum saya jaga. Kalau dibilang kecewa, benar kecewa. Sangat berat karena hasilnya jauh dari harapan kita. Hakim di sini mengikuti jaksa penuntut umum. Tidak ada hati nurani, tidak ada menilai
kebaikan-kebaikan yang dilakukan Sen. Tidak ada menilai bahwa si Sen itu korban di sini. Di awal kan pernah saya bilang bahwa dari persidangan ini sesudah kita pelajari, anak saya termasuk korban. Sudah saya katakan, sudah saya sampaikan. Tapi entah kenapalah hakim yang mulia ini bisa tega menjatuhkan yang tidak bersalah total. Saya bilang tidak bersalah. Kalau kita baca netizen sebagian ada yang menilai mungkin pola pikirnya bagus, bilang Sen itu termasuk pahlawan loh. Karena kenapa? Seandainya Sen tidak lerai halau Mario, itu si David. Satu, kedua, ada positifnya juga. Itu saya baca netizen. Ada positifnya juga loh video itu. Biar semua jelas perlakuan Mario ke David. Seandainya nggak ada video itu, suara tidak ada loh. CCTV nggak ada suara. Nah itu. Dan ada juga menyampaikan di CCTV aja kelihatan Sen takut. Pak Tagor, ini terakhir. Anda adalah seorang bapak yang saya bisa saksikan sendiri berjuang untuk anak Anda yang dalam pesakitan dalam hal ini ya, terkena jerat hukum. Upaya banding sudah dilakukan. Upaya apalagi dan sampai kapan perjuangan Pak Tagor sebagai seorang pribadi memperjuangkan hal-hal yang dianggap terbaik untuk anak Bapak? Ini dia. Jadi mari kita benahi hukum yang benar di negara kita ini. Jadi mari kita letakkan hukum itu dengan perkara yang benar, dengan perlakuan yang benar. Contoh nih, maaf aja kalau Mario dituntut 12 tahun, wajar. Tapi kalau anak saya korban, kenapa dituntut 5 tahun? Nah, saya ulangi lagi, fakta persidangan sudah menunjukkan bahwa Sen tidak ada berperan apa-apa. Memoto pun atau merekam itu tidak terpaksa. Karena ada tekanan sosial ya dengan Mario. Nah, satu, ya si Sen tidak menyangka bahwa si Mario ada melakukan itu. Karena di awal ngomong baik-baik, bahkan si Sen menyarankan, coba ngomong baik-baik, ngapain lu berantem gara-gara perempuan. Kan jelas ada di situ. Tapi yang lainnya kenapa ya hakim tidak melihat itu. Itu kecewaan saya dengan hakim. Saya kalau memang anak saya pelakunya, saya tidak akan bela itu. Ya, paling saya sampaikan, itulah akibatnya kalau melakukan. Ya, terimalah sesuai dengan perbuatan pun. Tapi di sini saya kecewa karena saya melakukan apa-apa. Kok dijatuhi hukum seperti itu? Karena netizen banyak menghujat. Ini kecewa saya, Pak Hakim yang mulia ini. Hati nuraninya tidak ada buat anak saya. Sudah semua menyaksikan anak saya baik, anak saya tidak melakukan apa-apa. Kalau hanya memvideokan dibawa, jadi menjerat hukuman untuk anak saya tidak terima. Karena Bapak Profesor Parji juga sudah menyatakan itu. Sudah dijelaskan ahli. Kalau hakim tidak menghargai Bapak Profesor ini, saya tidak tahu lagi. Kalau hakim tidak bisa keputusan dengan hal kebaikan yang sebenarnya dengan anak saya tidak tahu ngomong apa lagi. Saya anggap bahwa hakim yang mulia ini adalah perpanjangan tangan Tuhan. Dari awal saya ngomong. Mereka tahu menjatuhkan hukuman yang terbaik buat anak saya dengan perannya. Karena saya berani mengatakan peran anak saya Sen tidak ada apa-apa. Terakhir ini kalau dia sampaikan, hakim juga tidak melihat bahwa Mario sudah mencabut apa yang dibuat rekayasa di BAP-nya. Itu saya pegangan, itu satu bukti saya berbangga sama Tuhan. Karena doa saya itu buka hati Mario Tuhan bahwa dia mengungkapkan sebenarnya. Sampai hakim saat itu membentak Mario, kau berani membohong penyidik? Jawabnya Mario singkat, yang mulia, saya kan udah disumpah. Saya akan menyatakan sebenarnya bahwa Sen tidak melakukan. Itu saya pikir-pikir semua. Hakimnya diam. Nah, itu jawaban dua loh. Ya kan? Jadi upaya yang sempat dilakukan itu adalah untuk menyelamatkan Mario sendiri. Berbohong, menyatakan bahwa Sen yang
pada hari itu memanas-manasi dirinya, memprovokator dirinya. Biar terkesan bahwa si Shane. Nah, itu ternyata Ya. Mario pun sudah cabut, sudah menyatakan di persidangan. Itu malah jalannya, makanya saya bilang, kenapa hakim tidak melihat ini, fakta-fakta persidangan ini. Oke, terima kasih sekali lagi ya. Terima kasih sekali lagi baik, Pak Tagor Lumantoruan, ayah dari Shane Lucas, sudah berbincang bersama saya, Abraham Silaban. Dan ya, disitulah pertama kali tendangan diarahkan kepada David Ozora, langsung diinjak. Mohon maaf sobat, ini sungguh keji ya. Sobat, persidangan kasus penganiayaan David Ozora dengan terdakwa Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas Rotua Lumantoruan terus bergulir. Publik tentu punya anggapan masing-masing terhadap penganiayaan yang dilakukan terhadap David Ozora. Tapi sah-sah saja apabila publik menilainya dari satu video, rekaman video yang terlanjur viral di media sosial yang pada akhirnya menuai rasa simpatik publik atas apa yang terjadi kepada David Ozora. Dan untuk memberikan gambaran yang utuh, jelas terang mengenai apa yang sesungguhnya terjadi di malam ketika penganiayaan terhadap David Ozora itu dilakukan, saya, Abraham Silaban, mendapatkan CCTV. Ini untuk pertama kali. Saya mendapatkan 42 menit rekaman CCTV di komplek perumahan di daerah Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dan untuk pertama kalinya juga, dalam program AB Plus, saya, Abraham Silaban, akan membuka kepada Anda semua CCTV ini untuk melihat peran masing-masing terdakwa dan peran orang-orang dan siapa-siapa saja yang ada di sana. Nah, ini menarik nih. Di menit 19.01.39 atau pukul 7 malam ya, lewat 1 menit, ada petugas security nampaknya ini ya, yang melintas ya. Melintas, berhenti sejenak dan bicara dengan Mario Dandi. Tentu saya nggak tahu persis apa yang mereka bicarakan di sana, dan berlalu begitu saja. Yang jelas ada pengemudi sepeda motor, entah itu security ataupun satpam yang sempat berhenti di sana dan berbincang dengan Mario Dandi. Sikap push up lagi diambil oleh David Ozora. Nampak bincang bertiga ya, AG, Shane dan Mario Dandi. Mario Dandi memberikan HP ya, nampak memberikan HP kepada Shane. Shane membuka HP dan ya, disitulah pertama kali tendangan diarahkan kepada David Ozora, langsung diinjak. Mohon maaf sobat, ini sungguh keji ya, sungguh keji. Shane kelihatan memalingkan wajahnya di sana, tak sanggup untuk melihat. Sementara AG pun memegangi Shane dan memalingkan wajah lagi ya. AG memalingkan wajahnya. Ada selebrasi yang dilakukan oleh Mario Dandi ya, selebrasi siu, dan rekapan masih dilakukan. Dan dari sini cepat saja langsung Shane melerai. Dan dua kali sobat, dua kali melerai agar Mario Dandi menghentikan penyiksaan terhadap David Ozora. Saya akan ulang kembali ya, agar kita melihat jelas detik-detik ketika penganiayaan itu terjadi dan apa reaksi dan apa yang dilakukan oleh masing-masing pihak yang ada di sana. Penganiayaan itu dilakukan tepat di pukul 19 lebih 3 menit, di mana saat sikap push up diambil oleh David Ozora, tiba-tiba HP diberikan Mario Dandi kepada Shane Lucas, dan nampaknya AG dibisikin sesuatu oleh Mario Dandi, dan dari sini langsung ditendang sobat, langsung ditendang begitu saja. Dan nampaknya pun Shane dan AG kaget dan mundur tuh, mereka berdua mundur, kelihatan mundur, dan
tak mampu nampaknya melihat dan menyaksikan penyiksaan itu, dan AG pun nampak menyembunyikan dirinya dan sambil melingkarkan wajahnya, menendang lagi dan melakukan selebrasi. Dan dari situ saya sengaja stop. AG nampak menutup wajahnya dan bersandar kepada mobil, seolah nggak mampu untuk menyaksikan penyiksaan itu. Dan saya stop lagi di sini. Shane memberikan HP-nya kepada AG. AG melihat David Ozora terkapar begitu ya, dan Shane langsung menghadang Mario Dandi untuk melakukan penyiksaan. Saya ulang sekali lagi, dari sini langsung menghadang untuk melakukan pemukulan, penyiksaan, apapun istilahnya itu. 1 kali dan 2 kali. Saya mencatat 2 kali Shane dalam video CCTV ini menghentikan penyiksaan terhadap David Ozora. Dan dari sana pula David Ozora terkapar, dan pada akhirnya AG langsung menyentuh David Ozora yang sudah terkapar dan berupaya untuk membalikkan badannya. Dan dari sanalah kemudian ada petugas keamanan nampaknya yang tiba menggunakan sepeda motor. Ada 2 orang di sana, petugas keamanan yang menghampiri mereka semua. Dan petugas keamanan berupaya untuk memberikan pertolongan ya kepada David Ozora. Saya tidak bisa membayangkan sebetulnya apabila aksi kekejian penyiksaan ini dilakukan berkali-kali dan terus-menerus dan tidak dihentikan. Saya nggak tahu apa yang terjadi kepada David Ozora. Nampak ini dia salah seorang warga yang juga ada dan mendatangi titik kejadian itu, dan semakin banyak orang yang tiba dan mencoba memberikan pertolongan kepada David Ozora. Nah, tak lama berselang ada kemudian mobil SUV merah yang tiba ya di lokasi kejadian, nampaknya siap-siap untuk segera mengevakuasi David Ozora yang sudah terkapar. Dua petugas keamanan mengangkat David Ozora, dibantu oleh Shane. Shane juga membantu menggendong dan mengevakuasi David Ozora masuk ke dalam mobil SUV. Mobil inilah yang membawa David Ozora untuk pada akhirnya dievakuasi.